Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah mengklik sampel blok sensus, maka tampilan yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah daftar keluarga yang akan teman-teman atau petugas mutakhirkan. Ya, di sini jumlahnya kebetulan contohnya hanya 10 rumah. Ya, nanti kenyataannya tentunya banyak. Karena kenyataannya tentunya banyak jumlahnya, maka tampilannya tidak hanya satu layar begini. Nanti dia ada halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya. Teman-teman tinggal klik saja. Di sini juga bisa melakukan sort atau pengurutan. Kita belajar dulu, kenal dulu dengan tampilan dari prelist ini ya, namanya prelist ini. Jadi di kolom 1 ada namanya SLS garis miring nomor urut bangunan. Nah, di situ adalah kode SLS. Kalau di sini contohnya misalnya RT28 dalam kurung 11. Itu artinya apa? Itu artinya baris yang pertama itu adalah keluarga di bangunan nomor 11 di RT 28, bacanya seperti itu. Dan dia adalah nomor urut keluarga 18, nomor urut rumah tangganya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena akan diisikan oleh petugas setelah melakukan pemutakhiran setiap keluarga. Kolom berikutnya nama kakak atau ART. Nah, ini adalah berdasarkan data pada saat September 2020. Misalnya baris pertama di situ namanya Hardiansyah ya, karena ini tampilannya agak mepet. Tampilannya namanya Hardiansyah, garis miringnya kosong ya, tidak ada nama. Karena tidak ada nama itu artinya tidak ada ART lain. Tapi ini sepertinya karena tampilannya terpotong teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada garis miring namanya siapa, itu adalah anggota keluarga atau anggota rumah tangga dari nama kakak tersebut. Kemudian di kolom terakhir ada kolom alamat Jalan Kapten Murah dan seterusnya. Di sini ada 10 baris. Jadi setiap keluarga inilah yang akan teman-teman mutakhirkan ya. Jika setelah 10-nya selesai, ada tombol hijau bagian atas, itu nanti diklik untuk submit satu blok sensus tersebut. Ya, kemudian di sebelah kanan bawah ada yang namanya tombol tambah. Ya, tombol tambah ini juga digunakan untuk menambah kalau kita ketemu keluarga baru atau rumah tangga baru di wilayah kerja dari setiap petugas. Ya, nanti cara menambahkannya kita pisah di video tersendiri saja. Baik, saya lanjutkan. Contohnya untuk baris pertama, jadi teman-teman sudah mulai bekerjanya dengan cara mengklik setiap baris ini. Ya, jadi misalnya klik kita yang pertama. Nah, nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Apakah Anda akan membuka dokumen ini? Diklik iya. Baik, kita tunggu. Nah, ini tampilan pertama teman-teman ya. Ada 2 identitas. Yang pertama identitas sampel blok sensus. Ya, kemudian di sebelah kanan atas ada tulisan simpan. Itu bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan data. Setiap selesai satu halaman pengisian boleh diklik simpan untuk lebih mengamankan data. Nah, untuk identitas sampel blok sensus ada rincian 1-8, teman-teman biarkan saja, tidak usah diapa-apakan. Kemudian dilanjut ke blok berikutnya. Untuk di blok berikutnya, teman-teman bisa klik paling bawah, simpan dan selanjutnya, atau melalui titik 3, garis 3, bukan titik 3, garis 3 di bagian atas kiri. Ini juga bisa diklik, kemudian tampilannya seperti ini ya. Nah, di situ ada blok keterangan tempat yang identitas blok sensus tadi, ada juga blok keterangan rumah tangga dan juga blok catatan. Ya. Kalau tidak mengklik itu, kita klik saja scroll atau kita tarik paling bawah. Nah, kita klik simpan dan selanjutnya. Nah, kalau klik bagian bawah simpan dan selanjutnya, bagian atasnya akan muncul warna biru seperti ini. Nah, ini artinya kita memang belum melakukan pengisian. Karena belum melakukan pengisian, maka muncullah seperti error atau pesan atau
warning, peringatan bahwa ini harus diisi ya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini keterangan sampel rumah tangganya dimulai dari SLS, nomor urut keluarga, nama kepala keluarga, nama anggota keluarga lainnya, alamat, dan nomor urut bangunan tempat tinggal ya. Nah, sebelum ke variabel yang lainnya, perhatikan yang di keterangan sampel rumah tangga. Rincian 1 itu kode untuk SLS, nama SLS dibiarkan saja, tidak usah diubah. Kalau misalnya dia ada perubahan RT, boleh diubah. Kemudian nomor urut keluarga ini jangan diapa-apakan ya, tetap saja. Nah, nama kepala keluarga ini boleh tidak boleh diganti, mohon maaf, nama kepala keluarga tidak boleh diganti. Kalau misalnya ada perbaikan nama, misalnya Hardiansyah, ini nama lengkapnya Hardiansyah Putra, misalnya seperti itu, teman-teman klik di bagian kanan yang ada kayak tanda titik-titik ini, nah, untuk menuliskan remark namanya atau catatan, diklik saja di sini. Nah, nanti muncul dia catatan, misalnya namanya Hardiansyah Putra gitu ya, misalnya namanya ya, Hardiansyah Putra. Nah, kita simpan, artinya kita memberi catatan untuk rincian ini, tapi nama Hardiansyahnya jangan diubah sama sekali ya. Kemudian nama anggota keluarga lainnya, Irawati, ini misalnya istrinya ya, misalnya istrinya sudah meninggal ya, ini jangan dihapus di sini tapi kasih di catatan tadi ya, seperti itu. Alamat juga sama, lengkapnya misalnya Jalan Kapten Patimura nomor 1, nah, boleh diisikan remark dan seterusnya. Nah, nomor urut bangunan tempat tinggal ini nanti disesuaikan juga dengan peta teman-teman ya. Kalau posisinya sudah benar, nomor 11 sudah sesuai peta, ya sudah dibiarkan saja. Kalau misalnya ada perubahan nanti disesuaikan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertama jelaskan untuk cara pengisian dulu ya, nanti ada kasus-kasus baru dibahas satu-satu ya. Ini keberadaan keluarga, misalnya dia ditemukan, tinggal disentuh saja, ditemukan. Apakah koordinasi GPS lokasi rumah tangga sudah sesuai? Nah, posisi rumah sudah sesuai dengan petanya, sudah sesuai dengan lapangan, maka kita klik iya sesuai. Ya, untuk kasus yang tidak sesuai, ngambil tagging nanti videonya sendiri. Kemudian jumlah pengelolaan makan, minum, dan kebutuhan dalam keluarga. Nah, ini maksudnya menanyakan di keluarganya Pak Hardiansyah ini ada tidak keluarga lain? Ada nggak pengelolaan makan yang lain selain keluarga Pak Hardiansyah, seperti itu ya. Nah, ini untuk menentukan berapa jumlah rumah tangga yang ada di keluarga tersebut ya. Cara pendekatannya teman-teman tanya dulu, Bapak Hardiansyah ini selain bertanggung jawab untuk pengelolaan makan keluarganya, apakah dia juga bertanggung jawab untuk pengelolaan makan yang lain di rumahnya Pak Hardiansyah tersebut. Misalnya ada keluarga lain, ada sepupunya tinggal di sana sudah berkeluarga misalnya, jadi tanggungannya dia, maka jumlah rumah tangga pengelolaan makannya hanya 1. Tetapi bisa juga dia dalam satu keluarga kakaknya masih jadi 1, tetapi pengelolaan makannya sudah terpisah. Misalnya ada 2, maka diisikan 2. Ini contoh yang lurus-lurus saja dulu ya. Misalnya Hardiansyah ini cuman 1 keluarga dan 1 rumah tangga. Ya, 1 pengelolaan makan, kita isi 1. Nah, setelah itu ini karena misalnya kita melakukan pemutakhiran pertama, ini rumah tangga pertama yang kita temui, kita kasih dia nomor 1. Kemudian mengidentifikasi kakak atau KRT. Nah, si Hardiansyah tadi itu siapa? Ternyata dia kepala keluarga dan juga sekaligus kepala rumah tangga di keluarga ini. Maka pilihannya 3. Ya. Nah, kemudian apa pendidikan pada Hardiansyah? Misalnya dia SMA misalnya. Kemudian berapa jumlah ART laki-lakinya? Misalnya Pak Hardiansyah dengan putranya 1 orang, berarti 2 misalnya ya. Kemudian jumlah ART perempuan, istrinya sama anak perempuannya ada 2 misalnya, berarti 3. Nah, jadi jumlah ART-nya 2, laki-laki, perempuannya 3, maka jumlahnya adalah 5. Nah, setelah itu ada kejadian kematiankah di rumah tangga ini sejak 1 Januari 2016? Misalnya tidak ya. Misalnya ini ya, contoh cara ngisi saja.
Nah, kontak person ini maksudnya ditanyakan jika misalnya ya, jikalau nanti suatu saat ada pendataan untuk rumah tangga ini terkena sampel tapi kita nggak bisa langsung mendata, misalnya entah COVID, entah apa alasannya ya, karena ini masih isunya COVID, maka perlu mengumpulkan data kontak person ini. Dituliskan saja misalnya namanya tadi siapa? Irawati, misalnya nama istrinya boleh, nama suaminya atau nama kepala keluarganya juga boleh. Emailnya, oh nggak punya email. Nah, karena nggak punya email, ini diklik saja di tanda catatan, dituliskan tidak ada email misalnya ya. Kemudian klik simpan, kemudian nomor telepon atau HP. Nah, berapa misalnya ya? 085377889911 misalnya seperti itu ya. Nah, sudah. Kemudian apakah ada ART yang bekerja di sektor pertanian? Misalnya tidak jawabannya. Nah, ini sudah selesai pengisian sampai rincian 17. Maka jangan lupa teman-teman boleh klik simpan di bagian atas ya. Nanti info data berhasil disimpan, dia tersimpan masih di dalam HP teman-teman, belum sampai server ya. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini ada blok catatan. Blok catatan boleh diisi keterangan apapun ya. Kemudian di sini ada tulisan email isian wajib diisi. Nah, itu tadi karena kita tidak ada, kita sudah catatan. Kita klik saja selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan terakhir ya, namanya ringkasan. Kita lihat nih dari ringkasan ini ada kesalahan 1, ada catatan 2, ada tidak dijawab 1. Nah, ini ya. Jadi 22 pertanyaan atau isian sudah dijawab, ada 1 kesalahan pengisian, ada 2 catatan tadi karena kita mengklik remark tadi, dan juga ada tidak dijawab. Nah, teman-teman, karena email ini boleh tidak terisi dan kita sudah kasih catatan, maka kita tetap bisa mengirim data. Tandanya apa? Tandanya lihat yang paling bawah. Kalau sudah ada notifikasi tulisannya, dengan ini saya menyatakan bahwa kuesioner diisi dengan sebenar-benarnya, nah ini berarti dia sudah bisa dikirim. Kalau tombol ini belum muncul, maka belum bisa dikirim. Masih ada kesalahan yang dilakukan dalam pengisian ya. Ini artinya sudah benar, kita centang. Nah, kalau kita centang maka tombol kirimnya aktif. Setelah kita yakini sudah benar isiannya, kita klik kirim. Nah, ada tulisannya submit. Apakah Anda yakin untuk submit assignment ini? Artinya Anda sudah yakinkah mengirimkan tugas Anda ini, tugas memutakhirkan satu rumah tangga ini? Iya, saya sudah yakin. Maka saya klik iya, kemudian kirim online mode. Nah, begitu sudah selesai, dia terkirim, nanti tandanya seperti ini. Warnanya warna orange. Artinya apa? Artinya dia masih butuh waktu untuk masuk ke server. Kalau dia warnanya sudah berubah jadi biru, maka data ini sudah terkirim dan sudah sampai ke server. Ya, lakukan itu untuk setiap keluarga yang ada di list ini. Ya, nah misalnya kita untuk melihat nih hasil rekap dari yang sudah kita kerjakan, kita bisa balik ke bagian depan. Nah, di sini ada tulisan submit ya, ada tulisan tadi 20 beban kita sekarang 19 karena satunya sudah submit ya. Kita kembali lagi ke pekerjaan kita. Nah, kita buka lagi blok yang pertama. Nah, warnanya biru. Ya, tadi butuh waktu dari orange ke biru, makanya dia sudah sampai server, datanya statusnya submit. Oke, itu dulu, nanti dilanjutkan lagi.